Di balik misteri akhir zaman, ada sebuah kisah yang selalu membuat manusia bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Dari mana mereka berasal? Dan bagaimana kisah kelahiran mereka hingga kelak menjadi simbol kehancuran dunia? Mereka bukan sekadar legenda. Nama mereka tercatat dalam Al-Quran, diperingatkan oleh para nabi, dan ditakuti oleh umat manusia. Jumlah mereka tak terhitung, kekuatan mereka tak tertandingi, dan kerusakan yang mereka bawa kelak akan mengguncang bumi. Inilah kisah yang akan kita telusuri. Dari awal kelahiran Ya'juj dan Ma'juj, sifat-sifat mereka yang mengerikan, hingga ramalan tentang kemunculan mereka di akhir zaman. Siapkan diri kalian, mari kita ungkap bersama tentang misteri kelahiran Ya'juj Ma'juj. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan beberapa riwayat klasik, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari garis keturunan Yafits bin Nuh. Lebih tepatnya, dari anaknya yang bernama Magog. Maka, silsilah mereka bisa dirunut, yakni Magog bin Yafits bin Nuh, bin Lami bin Metusyalih, bin Idris bin Yarid, bin Mahlail bin Kinan, bin Anushi, bin Shits bin Adam. Jadi mereka ini bukanlah makhluk goib. Mereka adalah manusia, tapi manusia yang berbeda. Manusia yang membawa sifat-sifat ekstrim, rakus, agresif, dan tak mengenal belas kasih. Dari Magog lahirlah generasi yang berkembang pesat. Tapi ada satu keunikan, setiap individu dari Ya'juj dan Ma'juj mampu melahirkan ribuan keturunan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka tidak akan mati sebelum melahirkan minimal 1000 anak. Bayangkan, satu generasi bisa melahirkan jutaan keturunan dalam waktu singkat. Tubuh mereka digambarkan kecil, bermata sipit, wajah lebar, dan rambut seperti jerami. Tapi jangan tertipu oleh penampilan. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan sifat yang tak bisa dijinakkan. Mereka lahir bukan untuk membangun, mereka lahir untuk menguasai dan menghancurkan. Nama Ya'juj Ma'juj sendiri berasal dari kata Ajij yang berarti api yang menyala dan Maj yang berarti guncangan, menggambarkan sifat destruktif dan kekacauan yang mereka bawa. Sejak awal mereka menunjukkan karakter yang berbeda dari manusia lainnya, kasar dan biadab, tidak mengenal etika atau belas kasih, suka berperang dan merampok. Mereka menyerang tanpa alasan, hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaan. Tidak menyukai bangsa lain, mereka hanya mengakui kaumnya sendiri. Dan mereka juga sombong dan angkuh. Sifat-sifat ini bukan hanya gambaran fisik atau perilaku. Ini adalah simbol dari kerakusan manusia yang tak terkendali. Ya'juj dan Ma'juj adalah cermin dari sisi gelap umat manusia. Setelah kelahiran mereka, bangsa Ya'juj dan Ma'juj berkembang di wilayah yang jauh dari peradaban. Dalam beberapa tafsir, mereka dikaitkan dengan bangsa Mongol dan Turki kuno yang tinggal di daerah pegunungan dan lembah yang terisolasi. Menurut Ibnu Hajar dan sebagian ulama tafsir, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafits bin Nuh yang juga diyakini sebagai nenek moyang bangsa Tur. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, berkembang biak tanpa henti, dan mulai merambah wilayah lain. Tapi dunia belum siap menghadapi mereka. Maka muncullah seorang raja agung yang akan mengubah sejarah, yakni Raja Zulkarnain. Zulkarnain bukan raja biasa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98, Allah mengabadikan kisahnya sebagai pemimpin yang melakukan ekspedisi ke 3 arah, barat, timur, dan utara. Di setiap tempat, ia bertemu dengan kaum yang berbeda-beda, dengan budaya, bahasa, dan tantangan yang unik. Dalam perjalanannya ke arah utara, ia tiba di sebuah wilayah yang terletak di antara 2 gunung. Di sana, ia bertemu dengan kaum yang hidup dalam ketakutan.
Bahasa mereka asing dan kecerdasan mereka sederhana. Tapi satu hal jelas, mereka sedang terancam oleh bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Perkataan kaum itu diabadikan dalam Al-Quran. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Maukah engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka agar kami bisa hidup dengan tenang? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain tidak meminta imbalan. Ia pun berkata, "Apa yang telah Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Tapi bantulah aku dengan tenaga dan bahan agar aku bisa membangun dinding yang kokoh." Zulkarnain pun memulai pembangunan tembok dengan metode yang luar biasa. Yang pertama, potongan-potongan besi dikumpulkan dan disusun hingga setinggi 2 puncak gunung. Kedua, setelah besi tersusun, Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketiga besi dipanaskan hingga merah membara. Lalu ia berkata, "Berilah aku tembaga mendidih agar kutuangkan ke atas besi itu." Campuran besi dan tembaga ini menciptakan struktur yang kokoh, tinggi, dan tak bisa ditembus. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjatnya dan tidak bisa melubanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Terus di mana tembok itu berada? Banyak sejarawan muslim mencoba menelusuri lokasi tembok ini. Salah satu teori menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain berada di pegunungan Kaukasus, tepatnya di lorong Darial atau Darial Pass antara Georgia dan Rusia. Di sana ditemukan struktur besi dan tembaga yang diyakini sebagai sisa tembok kuno yang mirip dengan deskripsi Al-Quran. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia, dan beberapa ekspedisi telah dilakukan untuk menelusuri jejaknya. Tembok ini bukan sekadar penghalang fisik, ia adalah simbol dari kebijaksanaan pemimpin. Zulkarnain tidak hanya membangun dengan kekuatan, tapi dengan keadilan dan niat tulus. Tembok ini dibangun atas izin dan petunjuk dari Allah, bukan semata kekuatan manusia. Serta tembok ini menunda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tapi tidak menghentikan mereka selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika janji Tuhanmu datang, Dia akan menghancurkan tembok itu dan Ya'juj Ma'juj akan keluar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Tembok itu masih berdiri, tapi waktu terus berjalan, dan janji Allah itu pasti. Ketika tembok itu runtuh, bukan hanya kaum di antara 2 gunung yang akan terancam, seluruh dunia akan merasakan guncangannya.